Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada kesempatan ini saya mau share, membagikan firman Tuhan kepada kita semua, umat-umat tebusannya. Saya akan mengambil atau mengajak kita untuk membaca di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-66. Di sana berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Haleluya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, untuk menjadi murid-murid Yesus tidak diperlukan orang yang cerdas, berpendidikan tinggi ataupun kaya. Asal ia setia, inilah sifat yang menjadi tanda pengenal bagi murid Yesus, yaitu kesetiaan. Awalnya para murid hanya diminta mengikutnya, dan tampak hal ini sangat mudah. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata hidup sebagai murid Yesus itu bukan berarti hanya menerima janji Kristus, melainkan dituntut penyerahan diri secara total, tanpa syarat dan tanpa kompromi. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bila kita telah berkomitmen untuk menjadi murid Kristus, maka dosa harus ditinggalkan seluruhnya. Semua yang pemikiran dan kebiasaan hidup lama harus dibuang dan diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Tidak seorang pun dapat begitu saja mengikuti Yesus tanpa melepaskan ikatan duniawi. Tuntutan ini sangat cukup berat, sehingga tidak banyak orang yang mengikut dia dapat melakukannya. Mereka mau mengikut Yesus dengan syarat dia memberi roti dan ikan, berkat dan kesembuhan. Ada juga yang mau mengikut Yesus seenaknya sendiri, yaitu minta izin menguburkan ayahnya dulu, kata Matius pasal 8 ayat yang ke-21. Akan tetapi saat Yesus berbicara tentang penyangkalan diri dan memikul salib, banyak orang yang akhirnya mengundurkan diri, tidak mau lagi mengikut Yesus, seperti yang dikatakan murid-muridnya di dalam ayat 60. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dari Yohanes pasal 6 ayat 60. Oleh karena itu, seorang calon murid Yesus harus membuat perhitungan masak-masak, karena ia akan dihadapkan kepada banyak ujian, tantangan, masalah, dan ada harga yang harus dibayar. Tidaklah mengherankan bila orang-orang yang mengikut Yesus semakin hari semakin kurang. Lalu Tuhan Yesus berpaling kepada 12 muridnya dan bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kita baca itu di dalam ayat 6, pasal 6 dalam Yohanes pasal 6 ayat 67. Jadi saudara-saudara, demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, tema kita pada kesempatan ini adalah mengundurkan diri. Jadi saudara, di dalam kasih Tuhan ada murid-murid, ada anak-anak Tuhan yang saudara kita tahu
Mungkin pada waktu mereka mendengar ikut Tuhan, mudah sekali, gampang sekali. Bahkan pun mungkin terlihat dengan orang lain yang telah menikmati berkat Tuhan. Namun dalam praktek hidupnya, mereka mungkin mengalami kesulitan. Sehingga banyak hal yang membuat alasan mereka untuk mengundurkan diri. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Ya, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Tuhan. Jadi saudara-saudara, menjadi murid Tuhan harus menyerahkan hidup secara total di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan menikmati betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya ikut Tuhan, karena ada kekuatan, ada pembelaan, ada penghiburan di sana yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengundurkan diri. Kebiasaan-kebiasaan kita yang baik, ya, kita melakukan, baik itu menyembah Tuhan, baik kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mari kita belajar melakukan yang terbaik. Ya, lakukanlah untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jangan sampai karena ada persoalan kita mengundurkan diri. Kita jadi malas, kita tidak lagi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Justru kita ingin melakukan apa yang menjadi kehendak keinginan kita. Tetapi kita berdoa supaya jauhkanlah itu semua dalam hidup kita. Tetapi kita mau menjadi anak Tuhan yang diberkati, menjadi anak Tuhan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan saya percaya apabila kita maju terus untuk kemuliaan Tuhan, lakukanlah dengan setia, maka Tuhan akan mengatakan bahwa kita benar-benar adalah murid Tuhan yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kita kekuatan pada hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.